Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Sikap Selektif Terhadap Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK. IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi yang dapat menunjang segala macam kehidupan manusia sehingga bisa membangun peradaban purba hingga menjadi peradaban modern seperti sekarang ini. IPTEK terus berkembang dan meningkat secara signifikan. Dilansir dari NBC News, selama 50 tahun terakhir, terobosan teknologi telah merevolusi cara hidup manusia. Contoh terobosan tersebut adalah teknologi transplantasi organ, robot, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, transfer dana elektronik, tenaga nuklir, smartphone, penerbangan luar angkasa, media digital, rekayasa genetika atau bioteknologi modern, serta internet. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Bagi bangsa Indonesia, penggunaan dan pengembangan IPTEK harus menggunakan landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, telah diberikan gambaran dan peringatan bahwa semua ilmu berasal dari Tuhan dan alam semesta beserta segala isinya merupakan laboratorium bagi pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini harus disadari betul oleh bangsa Indonesia, karenanya dalam menerapkan dan mengembangkan IPTEK tidak boleh menimbulkan kerusakan alam dan menimbulkan kesengsaraan dan kecelakaan bagi umat manusia. Dalam menerapkan dan mengembangkan IPTEK, sudah seharusnya setiap manusia memperhatikan etika dalam arti luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan ataupun etika moral. Selain itu, harus juga didasari oleh rasa tanggung jawab dalam arti bahwa penggunaan IPTEK semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK. Tidak ada satupun negara dan bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari kemajuan IPTEK. Meskipun negara tersebut sudah tergolong sebagai negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan IPTEK. Demikian pula dengan Indonesia yang baru disebut negara berkembang. Akan sangat sulit bagi negara kita melepaskan diri dari pengaruh atau dampak kemajuan IPTEK. Sebagai negara besar, Indonesia harus mempunyai sikap tegas terhadap kemajuan IPTEK ini. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita
dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu menolak semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu, selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, hak asasi manusia. Hal-hal tersebut dapat diatasi oleh Indonesia dengan paham demokrasi Pancasila. Melalui demokrasi Pancasila, maka terciptalah pemerintahan yang kuat, mandiri, tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Agar Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara kuat dan mandiri, serta tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain, kita harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut: mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Indonesia memiliki sistem ekonomi yang dapat mengatasi pengaruh negatif dari pengaruh kemajuan iptek, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Bahkan dengan sistem ekonomi kerakyatan, kita dapat mempertahankan dan memperkuat kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memperhatikan hal di bawah ini. Sistem ekonomi dikembangkan guna memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian pasar. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Diadakan perekonomian yang bergantung pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah murah dan terjangkau, tidak tergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama menghadapi kepentingan negara maju. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya. Akibat pengaruh kemajuan iptek terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tercermin dari perubahan kebiasaan, pola, dan gaya hidup masyarakat. Masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai yang lama, sementara nilai-nilai baru belum memasyarakat, sehingga bisa menimbulkan pertentangan atau konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Agar pengaruh kemajuan iptek bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lalu, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi,
menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.